Ya, oke ya. Ayo di-on-kan dulu kameranya sebelum kita mulai. Ya, oke ya. Kita mulai. Saya akan share. Sorry. Nah, silakan kalian absen dulu ya. Saya kasih waktu 5 menit. Oke. Permisi Bapak, saya Dian Ayu nggak bisa absen karena pakai satu device. Terima kasih. Oke. Tetap di-on-cam kan kameranya ya. Pak, mohon izin atas nama Dimersio nggak bisa absen karena pakai satu device. Kenapa? Nggak bisa absen karena pakai satu device. Oke. Bapak mohon izin Muhammad Wildan Safri nomor 16 karena satu device Bapak. Oke, sudah semua? Pak, mohon maaf, saya Tarisa Aisyah Rahma belum absen, Pak, karena satu device nomor 17. Setelah absen jangan on off cam ya. Setelah, Permisi, setelah absen jangan on off cam. Kalau kamu off cam tadi, maka saya akan coret. Gitu ya. Oke. Yuk. permisi Pak, atas nama Hana Alma nomor 8. Tidak bisa absen karena kan menggunakan satu device. Nomor berapa kamu? Nomor 8 Bapak. Oke. Terima kasih. Nah, Izin Pak, nomor 14 Vina Kusuma juga pakai satu device.
Terima kasih, Pak. Permisi Pak, nomor 6 Dian Ayu karena pakai satu device. Terima kasih. Diana, siapa namanya? Dian Ayu yang nomor 6. Oke. Oke ya, sudah semua ya. Oke, saya stop share. Ya, oke. Setelah ini sudah nggak ada absen lagi. Oke, nah kita mulai. Ini sebenarnya pertemuan kemarin ya, pertemuan 9 gitu. Nah, kita mulai dari apa namanya pengantar analisis extended cost benefit analysis ya. Jadi kata kuncinya adalah ada kata-kata cost, benefit, dan extended ya. Oke, mungkin kalian sudah dipelajari bahwa ketika kita melakukan evaluasi sebuah project itu pasti fokusnya adalah di cost and benefit analysis ya. Atau ini kita singkat sebagai CBA ya kan, cost benefit analysis ya. Atau kalau mungkin dalam bahasanya Pak Bea adalah kita melakukan yang namanya studi kelayakan atau feasibility study ya. Nah, ketika kita berbicara masalah feasibility study atau cost benefit analysis biasa, dua hal ini, nah maka heavy-nya, titik beratnya biasanya adalah di analisis finance ya, meskipun sebenarnya isi di dalam feasibility study itu mulai dari analisis market ya atau analisis pasar gitu ya, atau kita singkat AP, ada analisis legalitas atau aspek legal, analisis legalitas atau AL ya, kemudian ada analisis sosial, oke, kemudian ada analisis lingkungan atau environmental gitu ya. Dan terakhir adalah analisis finance ya. Nah, nah, biasanya yang jadi titik tekan nantinya adalah dilihat dari analisis finance-nya. Oke. Nah, di pertemuan 5 kalau kalian masih ingat bahwa di analisis finance itu ada beberapa indikator yang menunjukkan bahwa apakah proyek ini itu layak untuk dilakukan atau tidak gitu kan. Nah, apa aja indikatornya? Ada yang masih ingat? Indikator kelayakan finance begitu. Ada yang masih ingat? Yang pertama pasti adalah NPV kan. Jadi net present value. Jadi arus apa arus bersih nilai sekarang ya kan. NPV value ya. Ini. Nah, NPV value ini kan nanti akan di-compare dengan future value ya kan, atau PF future value. Oke, gitu. Itu yang indikator pertama. Oke, indikator kedua yang masih ingat apa? Kelayakan keuangan, kelayakan finance. Indikator kedua yang masih ingat gitu. IRR mungkin, Pak. Apa namanya? IRR. IRR. Apa itu IRR? Ya, itu singkatannya. Apa yang dimaksud IRR? Ya, apa? Jadi biaya return, bentar ya, saya tutup ya. Jadi biaya return terkait dengan interest rate yang minimal memang diharapkan atau kita sebut sebagai IRR. Oke, gitu. Jadi nilai IRR-nya berapa sih, gitu ya. So, jadi intinya adalah IRR-nya harusnya adalah semakin lebih tinggi, IRR-nya, internal of return-nya semakin baik. Oke, yang ketiga apa?
NPV sudah, IRR sudah, apa? Hmm? PP, payback period. Jadi tingkat pengembalian dari hasil investasi ini kapan? Oke. Yang keempat, apa kira-kira? Hmm? Profitability index, apa itu? Apa? Profitability index itu. Hmm? Loh, jadi, jadi kalau mahasiswa itu bukan cuma tanya aja, tapi juga harusnya tahu ya, gitu ya. Nah, bisa memahami gitu ya, apa yang apa yang di eh, apa namanya, apa yang diargumentasikan gitu. Ya. Jadi bukan PP, kita menggunakan ya PP PP dihitung tapi bukan merupakan salah satu alat pengambil keputusan. Ada yang namanya WACC, oke, Weighted Average Capital. Oke, jadi Weighted Average Cost Capital. Jadi biaya tertimbang dari modal. Oke, WACC ini itu dibandingkan, misalnya kita punya duit 100 miliar nih. Nah, kita bandingkan kita mau invest ke project A dengan nilai dengan apa namanya instrumen keuangan yang bebas resiko. Tuh, misalnya surat utang berharga negara. Nah, kita bandingkan nih berapa nih gitu. Nah, itulah yang namanya WACC. Jadi daripada saya harus invest project, mending untung mana? Kalau saya misalnya invest ke surat utang atau surat utang negara misalnya SUN gitu ya, atau obligasi eh, pemerintah, ORI misalnya obligasi Republik Indonesia gitu ya. Nah itu. Jadi ada namanya WACC. Jadi ada 4 standar ini aku katakan sebagai standar ya gitu. Ada yang tidak standar Pak, ada yang lebih advance lagi. Ada yang namanya DCF, discounted cash flow. Nah, itu saya sering juga gunakan gitu. Dan ada beberapa ratus yang lain. Nanti akan saya perlihatkan. Oke? Gitu. Jadi itu adalah CPA. Nah, kita belum bahas tentang extended. Berarti kan kalau ada kata-kata extended, berarti kira-kira pengertiannya adalah analisis feasibility study atau studi kelayakan yang di-extend, ya kan? Karena ada kata-kata extended. Oke, gitu. Nah, tapi sebelum ke sana, saya akan kasih kalian gambaran mungkin sedikit tentang apa namanya feasibility study ini. Oke, so, dari real yang pernah memang saya kerjakan. Oke ya, saya kasih gambaran sedikit saja terkait dengan hal tersebut. Nah, hmm. Nah, ini adalah financial model yang pernah saya buat ya, baru ini, yaitu pembuatan kafe. Nah, jadi kalau kalian lihat di sini, di sheet saya ini ada banyak sekali prosesnya. Oke, yang bawah ini. Nih. Nah, mulai dari investment dia apa, begitu. Terus kemudian asumsi yang kita gunakan apa, asumsinya harus detail. Kemudian sampai pembiayaan berapa, penyusutan penyusutan berapa, sampai kita melakukan
apa namanya income stream, kemudian ada bunga. Nah, yang terpenting ini kita bikin laba rugi. Nah, karena kita mau bikin laba rugi, maka kita harus memahami soal dasar-dasar accounting. Kalau kalian nggak bisa, kalau nggak paham soal dasar accounting, akan sulit untuk bikin seperti ini. Oke, kemudian arus kas ini juga kalian harus punya dasar-dasar accounting, gitu. Arus kasnya seperti apa. Nah, kemudian ada neraca. Oke. Nah, singkat cerita. Nah ini rasio. Singkat cerita kita akan masuk ke sini. Nah, ini yang tadi yang saya katakan. Jadi ada payback period. Jadi project ini kapan sih baliknya? Kira-kira kapan? Nah, kita hitung di sini. Oke, hitung dengan menggunakan estimasi dan proyeksi ya. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, artinya apa? Kalau payback periodnya ini semakin kecil, semakin baik project itu. Jadi kalau misalnya kita bandingkan, melakukan analisis, misalnya ada 2 atau 3 project, maka kita akan mengambil project yang paling kecil payback periodnya. Oke, itu. Nah, tadi saya bilang WACC ini. Nah, ya kan? WACC. Nah, WACC ini semakin kecil cost-nya semakin baik. Ya, itu. Jadi kita akan lihat cost-nya seberapa nih, cost capitalnya seberapa sih yang ditanggung begitu. Nah, NPV, nah, semakin besar NPV semakin baik. Oke, IRR semakin besar IRR semakin baik. Oke, jadi ini 4 indikator kriteria kelayakan yang paling sederhana. Kenapa saya bilang paling sederhana? Karena ada yang lebih rumit. Nah, nanti akan saya tunjukkan apa namanya kertas kerja saya yang lebih rumit dari ini ya, lebih rumit. Ini yang paling sederhana ya. Oke, gitu. Saya tunjukin yang apa lebih rumit dari ini. Sebentar. Nah, saya tunjukin yang lebih rumit dari ini. Nah, ini adalah yang lebih rumit dari sini. Oke. Nah, kalau kalian lihat di sini, nih, perhitungan modelingnya akan sangat banyak sekali, ya. Mulai dari cash flow, free cash flow, kemudian weighted cash apa cost, kemudian ada WACC, ada DCF, diskon cash flow, ada debt, ada diskon cash flow FCE, dan lain sebagainya. Jadi lebih rumit dari yang tadi saya ceritakan, gitu ya. Kenapa ada ini? Karena kita akan melakukan simulasi skenario. Misalnya kalau terjadi guncangan nih, seperti apa? Kalau kita mau nambah hutang, modalnya nggak 100% dari kita, tapi 30% dari hutang bank, 30% dari kita nerbitin obligasi surat hutang, kemudian 20% dibiayai dari saham misalnya kayak gitu-gitu apa namanya skenario-skenario seperti itu kita harus hitung begitu. Meskipun ini bukan yang paling rumit ya. Saya ada satu yang paling rumit tapi nggak saya tunjukin ya. Jadi ini lebih yang jelas model ini lebih rumit ya. Kalau tadi kita cuma punya 4 indikator, NPV, WACC, IRR, sama payback period. Nah, kalau ini ada beberapa indikator begitu. Oke. Mulai dari apa namanya kita menghitung apa namanya perubahan ya. Termasuk juga kita hitung yang namanya paten, ada goodwill. Nah, goodwill ini juga akses gitu. Nah, ini juga kita hitung begitu. Ada short term debt, ada long term debt. Kita hitung semua di situ. Oke, gitu. Nah, nah kayak gini, payable, assurance juga kita hitung di dalam model tersebut. Nah, ini WACC, nah, bukti structure. WACC-nya pun juga nggak sederhana kayak tadi. WACC-nya ada rest of debt, ada share, cost equity. Jadi
Kalau tadi WACC-nya sederhana, jadi kita hanya membandingkan dengan suku bunga. Nah, kalau ini WACC-nya kita bandingkan per biaya pembiayaan. Nah, jadi jauh lebih rumit gitu ya. Tuh. Nah, ada DCF, FCF ini, ada firm value, ada macam-macam nih. Gitu. Kemudian ada DCF yang lebih. Jadi kalau kita bikin nilai valuasi dari market ini berapa sih? Nah, kita menggunakan DCF, FCE. Nah, semakin besar semakin baik gitu. Nah, jadi itu gambaran kira-kira bagaimana kita bikin CBA mulai dari yang sederhana sampai yang agak kompleks ya, sampai yang agak kompleks. Oke, tuh. Nah, sekarang kita balik lagi ke sini nih. Nah, kita balik lagi ke sini. Oke, nah kemudian tadi ada kata-kata extended. Oke, nah berarti kan perluasan. Jadi memperluas analisis, tidak hanya analisis finance, tetapi juga apa namanya analisis ekonomi gitu ya, analisis ekonomi. Tuh. Nah, apa yang kita analisis di dalam extended, yaitu kita memasukkan yang namanya biaya eksternality. Oke, jadi kita memasukkan biaya dan manfaat externality. Apa kira-kira externality itu? Ayo, anak IE harus tahu tuh externality, externality cost gitu ya. Apa itu? Hmm? Ayo, externality cost, biaya eksternal, apa tuh? Ayo, apa tuh? Mungkin untuk yang externality sendiri atau eksternalitas itu biasanya berupa dampak dari tindakan seseorang terhadap pihak ketiga, seperti itu. Terhadap Pihak ketiga atau orang lain eh, kayak yang apa tidak. contohnya? Contoh deh. Contohnya apa deh? Jika externality sendiri itu mungkin ketika ada suatu perusahaan itu kan dia membuang limbah di sungai. Jadinya penduduk yang tinggal di dekat sungai itu terkena dampak dari limbah tersebut. Mungkin seperti itu Pak untuk contohnya. Hmm? Ada yang lain? Kalau nilai jawabannya itu saya kasih nilai 65. Itu ya, 65. Ayo, ada yang lain? Coba. Apa sih externality itu? How? Externality cost gitu. Apa? Ayo, apa tuh? Ayo, ini ada berapa orang nih? 42 orang, 41 deh. 41 orang, dikurangi saya kan. 41 orang nih. Nah, ayo, silakan. Ayo. Externality adalah ketika ada suatu dampak, baik itu positif atau negatif. Misalnya kalau negatif tadi adalah polusi gitu ya, kemudian apa namanya kebisingan, kemudian ada apa namanya kemacetan mungkin dan lain sebagainya ya, yang itu merugikan secara ekonomi ya, secara ekonomi ya, oke. Atau manfaat ya, manfaat yang terjadi akibat dari suatu kegiatan ekonomi ya, suatu kegiatan ekonomi. Misalnya apa tuh? Orang bangun pabrik, maka di wilayah sekitar itu tumbuh UMKM misalnya. Itu adalah manfaat. Atau kita bangun pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Nah, itu kemudian meningkatkan jam belajar anak misalnya. Itu adalah positif externality ya.
Jadi ada negatif externality dan ada positif externality. Tetapi ada tapinya. Yang itu tidak ditanggung oleh perusahaan dari sisi biaya atau tidak memberikan manfaat terhadap kepada perusahaan dari sisi pendapatan. Oke, jadi nggak ada yang nanggung nih. Oke, nggak ada yang nanggung nih, nggak ada yang mendapatkan manfaat langsung nih dari sebuah uh, kegiatan ekonomi tersebut. Jadi itu adalah eksesnya. Oke, itu. Jadi itu namanya adalah externality. Oke, nah di dalam kasus extended cost benefit analysis, externality ini kita hitung, kita masukkan ke dalam sebuah model di dalam perhitungan. Oke, itu. Jadi kalau kalian lihat, saya kasih ini ya, apa namanya, lihat lagi ya. Oke. Nah, kalau kalian lihat di dalam model yang saya bangun, misalnya yang sederhana saja ya. Jadi model yang saya bangun secara sederhana. Oke. Nah, oke, bentar, yang sederhana aja, bentar. Oke, yang saya bangun secara sederhana. Nah, kalian bisa lihat bahwa indikator yang kita hitung adalah indikator finance atau indikator accounting. Jadi indikator accounting yang kita hitung. Investasi, modal kerja, biaya operasi, laba, ini indikator accounting. Oke, soal pencemaran, soal pemanfaatan dari sebuah proyek ini, itu nggak kita hitung. Oke, jadi indikator finance atau indikator accounting atau yang kita sebut sebagai cost out of pocket. Jadi biaya yang keluar atau manfaat yang keluar dari saku kita atau dompet kita, gitu. Jadi itu, oke. Nah, maka dari itu kita perlu, karena kita sebagai ekonom kan kita nggak cuma ngomongin soal finance kan, seorang ekonom tidak cuma ngomongin soal finance ya kan. Seorang ekonom tujuannya apa? Tujuannya adalah menciptakan sumber daya pengalokasian sumber daya yang adil untuk apa? Untuk menciptakan social welfare, ya kan? Itu tujuan akhir dari ilmu ekonomi. Nah, makanya akhirnya ekonom itu mengembangkan tools dari standar CBA tadi menjadi yang dinamakan sebagai extended cost benefit analysis, ya. Contohnya seperti apa, Pak? Nah, kita akan lihat ini. Nah, bentar ya. Oke, ini adalah contoh real ya. Real tapi nilainya saya samarkan ya, real. Yang pernah saya lakukan adalah membangun pembangkit listrik tenaga mikrohidro di Kalimantan Tengah nih. Nah, kalau kalian lihat di sini secara sederhana, saya sederhanakan, ada dua analisis. Jadi analisis finansial dan satunya adalah analisis ekonomi. Nah, dua-duanya kita hitung, NPV-nya kita hitung, R-nya kita hitung, nah, dan lain sebagainya. Oke, gitu. Nah, dari mana kita dapat dua ini? Ya kan? Dari mana nih gitu ya. Nah, kita akan lihat di bawah nih. Nah, harga nilai listrik kita masukkan, kapasitas kita masukkan, tambahan pembangunan ekonomi, penambahan jumlah toko warung meningkat, pendapatan meningkat. Kita masukin semua nih. Yang tadi, yang model tadi, yang saya tunjukkan tadi, itu nggak ada kayak gini, ya. Tapi kalau kita sudah pakai SCBA, maka kita hitung bahan bakar fosil yang dihemat ini kan bukan ranah dari perusahaan, itu kan porsi minyak tanah yang
dikurangi, berubah biaya kesempatan. Oke, ini kan berubah. Nah, ini manfaat eksternal, biaya kesehatan dari polusi itu bisa kita cegah kalau kita membangun PLTMH daripada membangun pembangkit listrik tenaga batu bara misalnya. Nah, ini kita hitung gitu. Nah, ketemu seperti ini. Nah, ini analisis finansial atau keuangan. Oke. Dan kemudian yang satunya adalah analisis ekonomi atau extended cost benefit analysis. Oke. Sehingga kalau kita mau ambil sebuah keputusan ya, sebuah keputusan seperti apa? Sebuah keputusan adalah bahwa harusnya NPV dari analisis ekonomi itu jauh lebih besar daripada analisis finansial. Berarti manfaat proyek itu secara sosial itu jauh lebih besar daripada manfaat finansialnya. Nah, itu yang kita ambil, proyek-proyek itu yang kita ambil, proyek-proyek yang memberikan manfaat sosial yang lebih besar daripada manfaat finansialnya. Oke, itu. Oke, ada pertanyaan dulu atau nangkep tuh gambarannya, nangkep nangkep enggak? Pak, mohon maaf izin Ya, bertanya. Tapi oke. sebelumnya mungkin kalau video kamera saya macet-macet, mohon maaf ya. Oke, ya, ya. Silakan, Eh, silakan. Tadi di Excel Bapak kan ada beberapa yang tentang analisis manfaat ekonomi itu kayak tentang potensi kesehatan dan kawan-kawannya. Nah, itu kan sebenarnya kayak sulit ya Pak buat diprediksi. Terus ini nanti mungkin kalau misal dimasukkan ke analisis Eva Pro-nya punya kita itu gimana ya Pak cara analisisnya? Mungkin disambungin sama Ini ya. Ini sudah dibakar ini. Ikan sama. Oke ya. Ya. Jadi apa yang kita lakukan ya itu sebenarnya bukan tidak sulit ya kalau kita nggak, karena sebenarnya itu uh, jadi akan lihat, jadi kita menggunakan valuasi. Nah, valuasi ekonomi. Nah, ini yang kita gunakan, valuasi ekonomi. Nah, itu. Gimana Pak caranya? Saya kasih contoh sedikit ya. Bagaimana cara kalian nggak ambil esdal sih? Nah, itulah yang nggak ambil esdal nggak paham. Nah, itu valuasi ekonomi adanya cuma di ekonomi lingkungan saja gitu ya. Nah, saya kasih contoh nih, contoh yang sering dan juga saya gunakan ya, gitu ya. Tapi sering kali saya anukan. Nah, nih, ini adalah contoh analisis valuasi ekonomi. Jadi valuasi ekonomi itu kita bisa bagi dua ya. Oke, ada yang menggunakan market approach, oke, atau pendekatan pasar ya, market approach, dan ada non-market approach. Jadi ada dua pendekatan secara garis besar ya di dalam valuasi ekonomi, itu market approach dan non-market approach. Oke, nah ini contohnya misalnya. Jadi kita mau bangun nih apa namanya PLTMH dah tadi kan ya. Nah, jadi kita bikin yang namanya choice ya. Kalau kayak gini kan berarti saya menggunakan pendekatan non-market approach ya kan, karena kita akan mengukur sesuatu yang memang itu tidak ada di market. Misalnya apa? Misalnya lama jam belajar itu berapa sih nilainya? Itu kan. Nah, kita menggunakan choice nih. Itu yang dinamakan sebagai choice modeling sebenarnya. Oke, jadi saya akan bikin yang namanya hypothetical. Jadi hipotesis choice ya, hipotesis pilihan. Nah, saya akan kasih pilihan satu, pilihan dua, pilihan tiga, pilihan empat, di mana nantinya ini akan sesuai dengan yang namanya rationality, ya kan? Rationality, ya. Masih ingat rationality? Nah, apa itu rationality? Ya, ada tiga kan indikatornya, yaitu dia adalah transitiveness, kemudian yang kedua adalah apa namanya? eh, Transitivity, kemudian ada tiga ya. Salah satu yang paling penting adalah hukum yang A, jika orang lebih suka A daripada B,
dan lebih suka B daripada C, maka kita bisa tuliskan di persamaan rasionalnya adalah seperti ini. Ya kan? Berarti A lebih disukai daripada B, dan B lebih disukai daripada C. Maka ini adalah rasional. Kalau tidak rasional, maka gimana? Ya, berarti A misalnya lebih disukai daripada B, tetapi C itu dia lebih disukai daripada A. Nah, ini dia adalah tidak rasional. Oke, meskipun B lebih disukai daripada C, ya pasti harusnya A lebih disukai daripada C, ya kan? Gitu kan? Tapi karena dia tidak rasional, maka ketika kita bandingkan A dengan C, maka yang lebih disukai malah C. Nah, ini berarti tidak rasional. Oke, itu ya kira-kira. Nah, kita bangun nih. Nah, bounded rationality ya. Jadi, nah di dalam pembangunan itu ada namanya apa namanya fitur. Nah, sama kayak kita mau beli HP atau sama kayak kita mau pilih pasangan gitu ya atau pilih pacaran, paling pasti dalam hati kalian itu akan membandingkan, oh si A itu ganteng tapi agak on ya, tapi dia punya apa namanya eh, duit lebih banyak tuh misalnya. Nah, si B itu biasa-biasa aja, tapi dia pinter, dia punya masa depan yang cerah. Nah, si C seperti itu. Nah, kalian pasti akan bandingkan. Saya yakin bahwa kalian akan membandingkan itu, gitu. Nah, tinggal nantinya proporsinya yang paling besar yang mana tuh. Nah, sama kondisi seperti itu kita terapin ke dalam choice pilihan. Nah, kita bangun yang namanya hypothetical seperti ini. Oke. Jadi ada listrik di desa, kalau kita pakai ini maka seperti ini. Kemudian jumlah jam belajar kita akan bikin kayak gini. Kemudian pembangkit listriknya pakai apa? Nah, tagihan listriknya ini yang paling penting karena ini adalah unsur dari ekonominya. Nah, ini. Oke. Nah, di dalam pilihan ini ada lagi satu kondisi yang kita sebut sebagai SQ atau status quo. Jadi status quo itu adalah kondisi di mana kondisinya adalah tidak berubah tanpa adanya sebuah project. Oke, jadi itu. Jadi itu kira-kira ya. Oke. Ini belum masuk materi loh. Ini baru introduction ya. Baru pengantar nih. Ya, harusnya materi ini adalah setengah semester ya, kira-kira ya. Tapi oke lah, saya cuma dikasih jatah 2 pertemuan ya. Oke lah. Nah, itu. Nah, sekarang kita masuk nih ke dalam materinya. Nah, saya akan recall dulu apa yang disebut dengan eh, project ya. Nah, project itu adalah rangkaian kegiatan yang disusun secara sistematis dalam jangka waktu tertentu. Oke, jadi ada kata kunci rangkaian kegiatan yang disusun secara sistematis dan dalam jangka waktu tertentu. Jadi project punya jangka waktu tertentu ya. Itu adalah sebuah project. Nah, unsur project itu adalah pelaksanaan terkecil dari suatu rencana. Apa itu misalnya? Misalnya nih, kita melihat bahwa misalnya nih Prabowo ya kan menuju Indonesia Emas 2045. Oke, Indonesia Emas nih. Oke. Nah, ini kan visinya kan. Nah, diturunkan nih salah satunya adalah meningkatkan SDM. Jadi programnya adalah transformasi SDM mungkin ya, SDM unggul. Oke. Nah, misalnya seperti ini nih, SDM unggul. Nah, di dalam SDM unggul ini kemudian di salah satu misalnya ada program misalnya perbaikan sarana. Oke, perbaikan sarana sekolah. Nah, ini ya, misalnya. Yang kedua misalnya adalah perbaikan atau peningkatan peningkatan kompetensi guru. Nah, peningkatan kompetensi guru. Nah, misalnya ini nih,
perbaikan sarana. Nah, maka dia akan sasar nih. Bisa sarana SD, bisa SMP, ya kan? Bisa SMA nih. Nah, mana yang dimaksud dengan proyek gitu ya? Mana yang dimaksud dengan proyek? Nah, proyeknya adalah ini kita bangun sarana SD N01 misalnya. Nah, pembangunan di SDN 01 inilah yang disebut sebagai proyek. Oke. Kenapa? Ya karena dia adalah sarana terkecil ya paling konkret ya dari visi turun ke sini, turun ke sini, turun ke sini. Ini yang paling kecil. Jadi sarana yang paling kecil dari sebuah rencana, ya kan? Jadi membangun SDN 01 ini sebenarnya untuk mendukung Indonesia Emas 2045. Oke, itu. Oke. Nah, kemudian di dalam sebuah proyek itu punya single purpose atau multi purpose. Oke, jadi punya tujuan bisa single purpose, bisa multi purpose. Apa itu, Pak? Misalnya single purpose-nya apa kira-kira? Kalau kita mau perbaiki sarana SDN 01 tuh, tentu saja single purpose-nya adalah bahwa para siswa mampu bisa belajar dengan nyaman, ya kan? Para siswa bisa belajar dengan nyaman atau gurunya bisa mengajari para siswa dengan nyaman. Oke, itu adalah single purpose. Nah, kalau bisa dibuat multi purpose dia nggak bisa. Multi purpose-nya adalah misalnya adalah para siswa lulusan SD 01 mampu bersaing dengan lulusan SD lain. Kemudian para siswa itu ketika cara berharga itu baik, maka bisa mengurangi angka kecelakaan di sekolah, misalnya begitu. Nah, berarti kan sudah ada dua purpose. Maka itu yang disebut sebagai multi purpose. Bisa kita tambahkan 3 purpose, 4 purpose, dan lain sebagainya. Oke? Nah, sebuah project itu punya umur tertentu atau kita sebut sebagai project life. Oke? Dan yang terakhir adalah kita memiliki batasan pendanaan. Ya, jadi inilah unsur-unsur proyek. Saya hanya nge-recall saja, mungkin sudah disampaikan oleh Pak Bea. Oke, tuh. Nah, isu penting dalam pengambilan keputusan adalah untuk setiap proyek adalah apakah ini proyek yang bagus. Nah, pertanyaan yang penting adalah jawabannya. Bagaimana kita mengatakan atau mengukur proyek ini tergolong bagus atau tidak, indikatornya apa? Nah, itulah yang menjadi tugas kita sebagai seorang ekonom dengan menggunakan tools extended cost benefit analysis ya. Jadi proyek ini bagus untuk siapa dan apa alat ukurnya kita katakan bahwa proyek ini bagus atau tidak. Oke? Itu. Ada pertanyaan dulu sampai sini. Yuk, silakan. Satu, dua, tiga. Oke ya, clear ya. Oke. Nah, kira-kira seperti ini. Ini hanya guidance ya dari teman-teman. Nanti bisa dikembangkan kalau mungkin di kehidupan profesional kalian, kalian menjadi seorang konsultan mungkin ya, atau membantu untuk melihat menganalisis sebuah proyek baik atau tidak ya. Jadi seperti ini. Jadi saya membagi 3 aktor ya. Ada investor, kemudian ada government, kemudian ada society ya. Jadi ada 3 aktor, investor, government, dan society. Oke, atau masyarakat. Nah, di sini adalah di dalam isi BA tentu saja kalian akan analisis beberapa hal ya, tapi yang paling penting adalah kalau kalian melakukan analisis dari sisi private sector, maka apa yang ditekankan?
yang ditekankan adalah pasti adalah financial analysis. Oke, project ini seberapa menguntungkan gitu ya dari sisi perusahaan gitu. Jadi pasti yang ditekankan adalah financial analysis. Oke. Nah, kalau dari sisi government yang ditekankan adalah pasti adalah fiscal analysis-nya. Oke. Di sisi masyarakat adalah yang ditekankan adalah social cost benefit analysis. Ini yang ditekankan ya. Tentu saja secara realnya kalian akan melakukan keseluruhan gitu ya. Gitu. Jadi 3 tipe analisis menghasilkan different information yang berbeda bagi decision maker ya. Jadi tergantung nanti standpoint kalian apa. Nah, itu yang penting ya. Itu yang penting. Makanya ini menjawab apakah project ini bagus, project ini bagus untuk siapa sih? Itu ya. Itu. Oke. Nah, ini saya kasih summaries ya, beberapa ya, jadi bisa dibaca ya. Jadi tangible, intangible dan lain sebagainya. Oke. Nah, di dalam sebuah project, peran kita sebagai analis ekonom yaitu melakukan analisis MCDM ya, multi criteria decision making, MCDM. Oke, multi criteria decision making namanya ya. Kenapa? Karena di dalam SCBA itu banyak indikator yang kita harus ukur. Tadi kan kalian bisa lihat ya, itu tadi kan saya sederhanakan di PLTMH. Ada ini, ada kesehatan, ada ini, ada macam-macam kan. Itu kita ukur gitu ya. Tapi jangan bingung, Pak. Saya bingung, Pak. Jangan, karena saya sudah kasih guidance nih. Kalau untuk investor ya kalian kuatin di analisis finansialnya. Kalau untuk government kalian kuatin di fiskalnya. Kalau society kalian kuatin di analisis social cost benefit analisisnya ya itu. Jadi saya adukan itu. Oke, itu. Nah, kalau kita lihat di sini, maka peran kita kan adalah melakukan analisis terkait dengan aspek economic cost, ya kan? Ada scarcity dan opportunity cost-nya. Oke. Jadi kita menggunakan evaluasi ekonomik untuk environmental good and services, ya, gitu. Jadi kita menggunakan itu. Oke. Nah, apa yang diperlukan di dalam pengambilan keputusan dalam proyek? Satu, informasi yang diperlukan, kemudian biaya dan manfaat suatu proyek, dan insentif yang dihasilkan oleh suatu proyek. Nah, ada kata kunci di sini ketika kita melakukan extended cost benefit analysis adalah pastikan bahwa proyek itu masuk di dalam Pareto efisien. Jadi apa itu Pareto efisien? Pareto efisien adalah ketika adanya sebuah proyek itu merubah beberapa kondisi atau beberapa apa namanya kelompok masyarakat gitu ya lebih baik ya, tapi tidak membuat kelompok masyarakat yang lain itu menjadi worse ya, menjadi worse off atau merasa dirugikan. Oke, itu. Jadi kondisinya ini. Oke, gitu. Ada pertanyaan dulu mungkin dari sini? Silakan. Ya. Jadi ini kata kuncinya. Oke, gitu. Ayo, silakan kalau yang mau bertanya. Jadi di sini kalau kalian lihat di sini ini kan standar ya. Sering kalian lihat kan kurva Pareto kan. Nah, kita bisa tahu misalnya Pareto improvement-nya adalah sepanjang garis ini gitu ya. Sepanjang garis ini ya. Nah, ini disebut sebagai Pareto frontier atau garis batas ya kan. Jadi dia tidak akan bisa melebihi yang di sini. Kenapa ya? Karena ada hambatan ya, entah itu dari sisi biaya, sumber daya dan lain sebagainya.
Oke, sehingga improve-nya adalah di area yang ada di sini. Oke, gitu. Silakan kalau ada pertanyaan dulu. Ya. Satu, dua, tiga. Oke ya, clear ya. Oke. Nah, ini rules-nya kita sebagai seorang ekonom. Satu, kita harus melakukan list ya. Membuat list, compare all gain and losses result from project or policy. Ya, kita harus punya listnya. Externality apa yang mungkin terjadi ketika proyek ini jalan. Ya, misalnya kita mau bangun pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Nah, yang positif apa, yang negatif apa? Oke, misalnya nih, kalau saya anukan yang di kasus saya tuh, pembangkit listrik tenaga mikrohidro memiliki dampak positif, yaitu satu, daerah terpencil bisa teraliri listrik. Yang kedua, anak-anak bisa belajar lebih panjang jam belajarnya, karena sebelumnya mereka hanya bisa belajar hanya 2 jam, karena listriknya itu dari genset ya, yang terbatas. Oke, itu. Kemudian externality positifnya lagi adalah peningkatan dari jumlah usaha kecil yang ada di situ. Nah, itu meningkat. Karena yang dulunya hanya genset hanya bisa menerangi beberapa tempat saja dan terbatas kan apa namanya kapasitasnya. Oke, itu misalnya itu ya. Kemudian negatifnya apa? Pembangkit listrik tenaga mikrohidro negatifnya adalah merubah aliran sungai. Jadi merubah siklus hidrologi yang ini tentu saja bisa berdampak pada siklus apa namanya hidrologi secara sosial ya. Tuh. Kemudian dampak negatifnya apalagi misalnya adalah pembangkit listrik tenaga mikrohidro harus menggusur beberapa rumah yang ketempatan sebuah proyek, berarti di situ akan ada hilang sosial capitalnya. Tuh, kemudian apalagi misalnya pembangkit listrik tenaga mikrohidro akan mengubah apa namanya habitat di situ. Nah, itu dampak positif dan dampak negatif. Jadi kalian harus melakukan list ya. Nah, untuk bisa capai list ini, kalian harus banyak diskusi dengan orang yang bukan dari ilmu ekonomi. Oke, gitu. Nah, ketika list semuanya sudah tercapai, semuanya, baru kalian akan melakukan yang namanya summarize. Oke, jadi positif dan negatif dari semua apa aspek project atau kebijakan yang terjadi. Oke. Nah, setelah ini selesai, karena melakukan analisis, maka kalian akan bikin paperwork atau apa namanya melakukan presentasi di situ. Nah, presentasi adalah kalian akan muncul rekomendasi apakah proyek ini dilanjutkan atau tidak dilanjutkan. Oke. Nah, ini kemudian yang akan kita serahkan kepada para pengambil kebijakan. Oke, gitu. Jadi itu gambaran step-step umum ya, step-step umum yang dilakukan ketika melakukan SCBA. Oke. Nah, ini siklusnya kalian bisa baca sendiri ya. Untuk siklus sebuah proyek saya lewati. Nah, ini juga beberapa contoh proyek-proyek yang tidak menggunakan SCBA ya, sehingga ada beberapa aspek externality, misalnya terjadi gempa karena perubahan siklus air hidrologi, itu akhirnya merubah siklus apa air sehingga itu menyebabkan bencana di China gitu ya. Oke, nah ini langkahnya. Oke, langkah-langkah kita ketika melakukan SCBA. Yang pertama adalah kita melakukan yang namanya delinasi wilayah. Jadi kita mendefinisikan status quo dan kondisi yang diajukan membuat jalur dampak. Kemudian kita mengidentifikasi dampak potensial proyek, kita menghitung potensial proyek tanpa proyek, monetasi menggunakan valuasi ekonomi, menghitung NPV, melakukan sensitivity analysis, memberikan rekomendasi kebijakan.
kerjakan. Jadi ada kira-kira ada 7 step standar ya. Artinya standar ini kalian bisa modifikasi lebih dari 7 step nggak masalah gitu ya. Tapi standarnya adalah 7 step, tidak boleh kurang dari 7 step ini gitu ya. Tuh, ada 7 step. Nah, karena 7 step ini harusnya pertemuan kita adalah 7 kali ya. Kenapa saya bilang apa namanya setengah semester ya? Karena ada 7 step langkah kita melakukan yang namanya SCBA. Satu step kita adalah satu pertemuan gitu ya. Tuh. Oke, ada pertanyaan dulu mungkin dari sini, silakan. Yuk, 1, 2, 3. Oke ya. Oke. Nah, kita mulai dari delineasi wilayah. Ini yang penting ya. Delineasi wilayah ini penting untuk kita tahu bahwa proyek ini sampai di mana cakupannya. Gitu ya. Misalnya nih, kita mau bangun restorasi Candi Borobudur. Nah, proyek restorasi Candi Borobudur ini sampai mana cakupannya? Apakah hanya untuk komunitas lokal Yogyakarta atau bisa sampai seluruh Jawa Tengah atau Pulau Jawa atau nasional atau bahkan sampai ke luar negeri. Nah, ini penting karena delineasi wilayah kajian ini atau dampak wilayahnya itu kalau kita turunkan itu akan sampai di mana analisisnya kan kita gunakan. Oke, gitu. Nah, delineasi wilayah itu adalah kita melakukan yang namanya batas geografis. Oke, batas geografisnya di mana nih sampainya nih? Apakah hanya Asia Tenggara, misalnya tadi restorasi untuk Candi Borobudur, atau bahkan sampai ke negara-negara lain, gitu kan? Semakin mengembang negara tersebut, delineasi wilayahnya semakin juga berdampak pada biaya pembuatan untuk kajian ini, ya itu. Dan batasan itu tergantung dengan konteks kegiatan, oke? Bukan bukan akan berbeda dengan konteks yang lain. Contohnya apa Pak? Contohnya misalnya nih, kalian akan bangun pabrik nih, oke? Pabrik ya, pabriknya di wilayah A. Pabrik ini akan menghasilkan polusi, ya. Nah, tapi polusinya itu tidak terjadi di wilayah A, oke? Polusinya bisa terjadi, jadi mungkin ini misalnya ini wilayah B, ini wilayah C, misalnya. Polusi ini bisa terjadi mungkin di wilayah C. Maka kalian harus melakukan cakupan delineasi geografis ini. Oke. Ini yang terjadi kasus yang pernah saya tangani misalnya pencemaran air tanah. Nah, pencemaran air tanah itu kan air tanah itu mengalir ya. Nah, wilayah sekitar pabrik itu nggak ada masalah air tanahnya. Bagus. Tapi yang jadi masalah adalah wilayah yang radiusnya 5 kilometer dari pabrik. Air tanahnya tercemar lah. Usut punya usut kita cek, ternyata memang alirannya terhenti di wilayah C, air tanah. Nah, air tanah itu adalah sumber daya tidak terbarukan ya. Beda dengan surface water. Kalau surface water atau air permukaan itu sumber daya terbarukan. Tapi kalau air tanah itu bukan merupakan sumber daya terbarukan. Kenapa? Karena dia daya pulihnya itu lambat. Jadi aliran tanah air ini dari titik A misalnya sampai titik C ini kan anggaplah tadi 5 kilo ya. Ini membutuhkan waktu untuk sampai ke sana itu sekitaran plus minus 5 tahun. Jadi dampak dari limbah ini baru kerasa 5 tahun kemudian. Nah, coba bayangin. Perusahaan apakah bisa dituntut? Dia bisa ngeles loh. Air tanah di sekitar wilayah pabrik saya nggak ada masalah kok. Gitu. Ya, jadi itu. Jadi delineasi wilayah ini penting gitu. Penting untuk kita lihat, ya. Nah, ini tipsnya ya. Ya, jadi
mengakibatkan under atau overestimate, kemudian tapi memang tidak ada aturan yang pasti ya, karena ini adalah art science. Tapi paling tidak kalian punya guidance kira-kira kalau mau bikin extended cost benefit analysis akan seperti ini. Tuh. Oke, ada pertanyaan sampai sini mungkin? Silakan. Satu, dua, tiga. Oke ya, clear ya. Lah, selain itu, kalian harus menetapkan yang namanya pemangku kepentingan. Siapa? Oke, proyek pembangunan jalan di Kalimantan Selatan akan mengurangi waktu tempuh antara kota X dan kota Y. Nah, banyak masyarakat non-Kalimantan yang berpergian antara kota X dan kota Y. Nah, pertanyaannya apakah warga non-Kalimantan ini akan dimasukkan analisisnya? Nah, itu. Pasti jawabannya adalah iya kan? Kenapa? Ya karena mereka yang memberikan karena yang paling banyak mendapatkan manfaat adalah warga non Kalimantan. Oke, gitu. Jadi kita harus masukkan. Jadi kita harus memahami betul-betul konteks dari sebuah proyek yang akan dibangun. Tuh. Nah, kemudian ketika kita melakukan extended cost benefit analysis, itu kita harus menetapkan yang namanya status quo, ya. Oke, jadi hal-hal yang besar yang kemudian akan terjadi pada sebuah proyek. Ya, jadi status quo ini adalah status kondisi ketika wilayah tersebut itu tidak diintervensi dengan sebuah proyek. Jadi tetap seperti itu. Oke, itu. Itu adalah status quo. Oke. Nah, gimana contohnya misalnya? Nah, seperti ini. Oke. Jadi ini adalah status quo. Oke. Nah, kita mau nih membangun transportasi publik atau seperti apa untuk bisa mengurangi status quo, apa mengurangi kemacetan di jalan misalnya begitu ya. Nah, maka kita bangun nih. Nah, jadi untuk bisa mencapai ini apa? Oke, ini choice yang pertama, mengimprove publik transportasi fasilitas. Oke, kita bangun kereta, kita bangun jalur bus sendiri, kita bangun jalur sepeda gitu ya. Atau kita melakukan restricted vehicle. Oke, pembatasan apa wilayah ya, pembatasan kendaraan gitu ya. Ini. Nah, kalau mau masuk maka bayar misalnya begitu. Atau kita melakukan kebijakan pembatasan apa namanya mobil dan motor yang sudah tua. Nah, ini adalah status quo, ini adalah pilihan-pilihan yang bisa kita ambil. Nah, ini adalah proyeknya nantinya. Oke, di mana nantinya bisa memilih gitu. Oke, ada pertanyaan dari sini mungkin silakan. Silakan ada pertanyaan. Permisi Pak, saya mau Ya, bertanya. silakan ya. Jadi kan tadi ada dampak sosial yang disebabkan oleh proyek ya Pak. Nah, itu untuk analisis yang kami buat itu kan dalam bentuk Excel itu dia merupakan nominal rupiah. Jadi mengkonversi dari dampak sosial tersebut ke nilai nominal rupiah itu apakah ada ketentuannya Pak untuk cara estimasi? Ya, kalau menggunakan itu kita melakukan valuasi ya pastinya ya, valuasi ekonomiknya ya. Jadi kita akan melakukan evaluasi ekonomik yang itu akan ketemu berapa sih nilainya ekonomiknya gitu ya. Nilai. Misalnya kita mengukur berubah kehilangan dari social capital. Nah, kita bisa ukur dari situ, dari analisis ekonomiknya, gitu ya, analisis valuasi ekonomiknya ya. Nah, jadi di dalam valuasi ekonomik itu ada angkanya, ada duitnya, gitu ya. Contoh misalnya seperti ini nih. Nah, kan yang di bawah ini ada duitnya nih.
Nah, tapi kita nanti akan melakukan yang namanya modeling. Oke. Tidak langsung ini, oh berarti 95.000 bukan. Jadi kita akan membentuk garis kurva demand. Nah, membentuk garis kurva demand. Karena ini kan berarti kan sebenarnya adalah tujuan akhirnya kan utility kan. Utility individu kan, ketemu kan utility individu. Ya kan? Nah, terus kemudian untuk bisa mencapai utility sosial, maka kita bangun kurva demand, ya kan? Gimana cara bangun kurva demand? Secara sederhana kan berarti U1 plus U2 plus U ke N, ya kan? Utility individu 1, utility individu 2, utility individu ke N, ya kan? Standar itu. Maksudnya ada, kalian bisa buka lagi di ekonomi mikro, ya. Nah, dari sini kemudian kita bisa dapat, oh kurvanya seperti ini, nah, ya, kurva indifferent curve-nya atau kurva indifferent curve-nya seperti ini nih, utility, ya. Nah, kemudian dicari berapa CS, konsumen surplus. Nah, konsumen surplus inilah yang menjadi social benefit. Nah, gitu. Jadi langkahnya seperti itu. Jadi konsumen surplus berapa yang menjadi social benefitnya. Makanya memang harus memang mempelajari soal valuasi ekonomi. Oke. Tapi sebelum ke sana, sebelum ke sana ya, nih. Nah, kita bikin yang namanya analisa jalur dampak. Jadi ketika sebuah proyek itu akan dilakukan, maka dampak akhirnya apa? Gitu. Dampak akhirnya apa? Oke. Nah, misalnya seperti ini nih. Oke, kita akan melakukan yang namanya perbaikan dari eh, apa namanya hutan ya. Nah, jadi ini adalah apa namanya status quo. Jadi kalau hutan itu tidak kita restorasi, kira-kira akan seperti ini nih dampaknya. Oke, jadi tidak deforestasi kita biarin nih, deforestasi maka akan ada sustainable timber harvest, responsible mining dan lain sebagainya. Kemudian muncul yang namanya negative impact on ecology function. Oke, dari itu akan muncul negatif physical impact from change in function ya. Kemudian muncul negatif social impact, baru kemudian ini dampak akhirnya kehilangan pendapatan, meningkatnya cost damage. Oke, jadi ini adalah jalur dampak. Oke, nah jalur dampak bisa juga kita juga bikin nanti ketika akan meningkatkan eh, sustainable hutan tadi. Nah, tujuan akhirnya adalah kalau kita mau meningkatkan revenue sama mengurangi cost environmental damage, maka apa yang harus kita lakukan nih? Nah, ini adalah jalur dampak. Oke, tuh. Nah, jalur dampak yang sederhana saya akan kasih lihat ya. Bentar-bentar. Nah, saya akan kasih lihat di ini yang sederhana nih ya. Jadi ini yang jadi nanti akan jadi tugas kalian. Nah, ini adalah yang sederhana nih. Jadi misalnya kita ingin pembangkit listrik penggunaan mikrohidro nih, ya skenario pertumbuhan hijau nih. Nah, maka outputnya apa? Pengurangan penggunaan rasio efektivitas rumah kaca. Dampak positifnya apa nih? Dampak negatifnya apa nih? Itu ya. Kemudian, nah, kemudian pihak yang terkena dampak siapa saja? Itu ya. Bisa kalian bagi, oh pihak yang terkena dampak positif dan pihak yang terkena dampak negatif. Kemudian kelompok rentannya siapa? Ya, jadi ini adalah jalur dampak. Oke. Nah, kemudian dari situ kemudian kalian bikin dari jalur dampak ini ya, dampak positif dan dampak negatif kalian bikin list kayak gini.
manfaat eksternal, biaya eksternal, kemudian bisa nggak diestimasi, kemudian metode evaluasi ekonomi yang digunakan apa nih, gitu. Oke, kalau nggak bisa diestimasi ya nggak usah ditulis, gitu. Oke, jadi itu. Nah, saya juga sudah kasih ini adalah beberapa indikator yang bisa mungkin dipakai sebagai analisis ya untuk extended cost benefit analysis. Gitu. Oke. Nah, saya kembali lagi ke sini. Ya. Oke, ada pertanyaan mungkin? Silakan dari sini. Satu, dua, tiga. Oke ya. Oke, kalau begitu ini tugas kalian ya. Carilah sebuah proyek baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta, boleh dalam negeri atau luar negeri. Lalu buatlah delinasi wilayah, definisikan status quo dan kondisi yang akan diimprove, serta buatlah jalur dampak impact pathway. Oke, ini. Tugasnya dikumpulkan kapan? Tugasnya dikumpulkan Rabu minggu depan jam 23.55 ya, di Hebat. Oke, itu. Jadi ini tugas kalian dan tidak boleh sama proyeknya ya. Proyeknya satu kelas tidak boleh sama. Oke, itu nanti saya akan share tadi atas kerjanya. Nah, kalian silakan kalian pilih, kalian kerjakan, kalian bisa pilih proyeknya apa gitu ya. Kenapa saya kasih waktu lebih panjang? Ya karena supaya kalian mengerjakannya dengan sungguh-sungguh dan apa namanya memikirkannya dengan baik ya. Supaya kalian bisa dapat gambaran, oh bagaimana sih kita mulai melakukan analisis terkait dengan SCBA. Oke, itu. Oke, ada pertanyaan sampai sini mungkin silakan. Oh ya, minggu depan sudah Pak Syekh ya. Jadi saya masih punya utang satu kali pertemuan. Nah, mungkin nanti saya akan info ke Komting ya. Karena minggu depan sudah ngomongin evaluasi dampak ya. Makanya tadi saya hanya dapat 2 jatah pertemuan untuk extended cost benefit analysis ya. Gitu. Jadi itu mungkin ya yang saya bisa saya sampaikan. Nanti saya share dulu materinya ke Komting. Nah, nanti pengumpulannya nanti saya setting di Hebat ya. Paling lambat Rabu 23 jam 23.55 Rabu depan. Oke, ada pertanyaan sebelum saya tutup mungkin teman-teman? Clear ya? Oke, silakan mencoba untuk menjadi seorang ekonom yang mampu menganalisis SCBA ya. Coba pelan-pelan, oke? Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.